apapun yang diberikan oleh perusahaan, apa yang diberikan penugasan itulah sebuah kehormatan, sesuatu yang baik. Kalau ada peran kita ketika listrik itu mengalir di situ, maka kemudian di situ pun gitu ya, ada amal jariah kita. Setiap aliran listrik itu menjadi tabungan amal jariah. Tidakkah kita ingin? Nah, ini menyemangati kita semuanya untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Sehingga ketika ada layanan kita lambat, listrik kita kadang kala mati gitu ya, terus kemudian atau bahwa kemudian ada masyarakat yang masih ada waktu itu ada yang ditipu dan sebagainya, kita merasa bersalah, apa yang kurang. Nah, ini yang terus coba kita perbaiki bersama teman-teman. Saya yakin bahwa apa yang saya pribadi peroleh hari ini itu adalah support dari teman-teman semuanya. Tapi di luar itu juga ada peran yang tidak kalah penting, doa restu dari orang tua. Setiap kehadiran kita itu mestinya memberikan nilai tambah manfaat bagi yang lainnya, agar kehadiran kita itu lebih bermakna, agar kehadiran itu lebih berarti, agar setiap kehadiran kita itu ada nilai tambah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita maksimalkan, dan saya yakin bahwa setiap kita Allah itu memberikan kelebihan, termasuk apapun bentuknya, itu adalah kelebihan diberikan Allah yang itu bisa kita maksimalkan untuk memberikan nilai tambah, memberikan arti, sehingga agar kita bisa lebih mempunyai arti, agar ada value yang bisa diberikan, agar ada kesan terutama bagi kita sendiri gitu, maka berikan yang terbaik, sebab apapun yang kita rasakan nanti akan dipertanggungjawabkan, dan setiap yang kita lakukan itulah yang akan menunjukkan kesan itu sendiri. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu, tanggal 15 September 2021. Setelah kemarin saya ke unit induk wilayah Aceh. Nah, pagi ini saya terbang lagi ke Makassar. Kali ini saya ajak naik panggung Bapak Mundakir Salman. Masya Allah, kalau melihat profil atau CV dari Bapak ini, pernah di Kaltimra, pernah di Sumatera, pernah di Jawa, dan sekarang di Makassar. Jadi tahan dulu Pak Mun, sebelum saya lanjutkan, saya tampilkan profil atau CV dari Bapak Mundakir berikut ini. Kita sudah saksikan bersama CV profil dari Bapak Mundakir Salman. Beliau sekarang sebagai VP pengembangan talenta area 9, di mana itu ntar beliau yang akan menjelaskan lebih jauh. Dan sekedar info juga, beliau telah banyak mengeluarkan buku. Nah, ntar Pak Mundakir lah yang akan menjelaskan bagaimana bisa terbitnya buku, dapat inspirasi dari mana. Baik, Pak Mundakir, monggo Pak. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih sekali. Salam hormat tentunya dari kami di Makassar saat ini gitu. Mau izin perkenalkan, nama saya Mundakir atau Mundakir Salman bin Damanhuri bin Wirorojo bin Wongso Menggolo. Aslinya saya dari Boyolali, Jawa Tengah, yang sebelah barat kota Solo. Dan saat ini memang home base saya di Kartosuro di Solo. Alhamdulillah sekali, Pak Abdullah, kemudian Bapak Ibu sekalian. Jadi sedikit mungkin kami sampaikan, penempatan pertama kali kami bertugas itu di PLN Tarakan, Pak. Di Tarakan, ujungnya Kalimantan sebelah utara ya, sebelah utara di Tarakan gitu. Cukup lama di sana Pak, mulai dari masuk pegawai, kemudian sampai saya juga kemudian di situ di pengolahan data, baru kemudian sempat juga ditugaskan di Tanjung Selor Pak. Tanjung Selor itu saat ini menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.
Nah, sempat di sana, terus dari situ sempat kembali ke Tarakan lagi, dan dari waktu 3 bulan Pak sudah pindah antar pulau, kemudian sama-sama untuk buka area Bero ya. Kemudian dari Bero pindah ke Samarinda di pelayanan pelanggan, kemudian kembali ke Bero lagi, terus dari Bero kemudian masuk Balikpapan di kantor wilayah Kaltimra. Nah, dari Kaltimra kemudian saya sempat diberikan penugasan ke Sumatera Barat, alhamdulillah sekali, tepatnya di kota Solok, di tempat yang begitu indah Pak menurut saya. Pemandangannya indah, alamnya indah, masyarakatnya juga indah, dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan yang begitu banyak. Kami di sana diperkenalkan dengan saudara-saudara kami di Ranah Minang yang alhamdulillah sekali gitu. Kita bersyukur sempat bersilaturahim, sempat bersama-sama beliau-beliau di sana untuk membangun Ranah Minang. Dari Solok kami kemudian dimutasi ke Demak Kota Wali, sebelah timur kota Semarang, untuk membuka area Demak. Jadi ada memang sedikit agak unik di Demak itu ketika kami buka pertama gitu ya, karena unit baru, dan ini menyemangati bagi kita semuanya sesungguhnya bahwa apapun yang diberikan oleh perusahaan, apa yang diberikan penugasan itulah sebuah kehormatan, sesuatu yang baik. Bisa dibayangkan bahwa buka Demak ini terkhusus sekali itu unit dari 76 unit yang ada di Jawa Tengah itu, maka Demak itu adalah rayon yang notabene itu adalah rayon yang paling bawah. Demak, Teguano, kemudian Purwodadi itu terbawah, dan Purwodadi khusus ini sudah beberapa tahun kinerjanya memang terbawah, pelanggannya pun sudah lumayan banyak, satu rayon sampai 310.000. Nah, ini lumayan dan kinerjanya masih seperti itu. Nah, ini unit yang notabene terbawah ini kemudian dijadikan satu menjadi area Demak, sehingga kami sempat mendapatkan challenge dari atasan itu, salah satunya dari waktu Pak Suparyanto, kemudian juga Pak Tiko Sunanto sebagai GM itu, ini peluang gitu. Ini peluang unit yang tidak baik, unit yang kurang ini justru dijadikan satu, dan ini challenge. Kalau kamu bisa, maka ini sesuatu yang sangat membanggakan dan tentunya menjadi sangat yang berkesan gitu. Alhamdulillah sekali. Dengan kondisi seperti itu kami mulai untuk membuka sana. Waktu peresmian pun kami itu datang ke sana itu sendiri. Jadi datang sendiri, tidak ada kantor, tidak ada pegawai, tidak ada sarana apapun gitu. Tapi alhamdulillah kemurahan dari Allah, kemudian dari Allah serta support dari seluruh manajemen gitu ya, baik yang di kantor distribusi Jawa Tengah maupun teman-teman pegawai semuanya yang dari beberapa unit dikumpul tadi itu, kita sepakat untuk memulai babak baru, babak tanah Jawa. Nah gitu. Nah, kita mulai babak baru dan alhamdulillah sekali kita mengoperasikan buka area Demak itu. 10 bulan di Demak, kemudian saya dipindahkan ke Surakarta, UP3 Surakarta di kampung kelahiran kami sendiri gitu. 2 tahun di sana untuk mengawal hal yang sifatnya agak spesifik khusus untuk sisi pelayanan kita, karena di sana itu ada rumah kediaman dari Pak Presiden Jokowi, sehingga dan hampir setiap 2 minggu itu beliau pulang gitu, sehingga kami harus maksimalkan. Disitulah kami belajar bagaimana memberikan pelayanan standarisasi untuk selevel Istana Negara. Jadi kami belajar menteri bersama teman-teman, yuk kita sama-sama belajar memberikan yang terbaik bagi PLN, karena bagi kami semuanya Presiden itu adalah simbol negara, sehingga pelayanan PLN itu sangat memberikan warna di situ. Dan taruhannya menurut kami bukan hanya sekedar kami, bukan sekedar unit, tapi ini institusi, ini adalah PLN. Karena di situ ada rumah presiden yang harus kami jaga, dan setiap 2 minggu sekali beliau pulang gitu, sehingga kami harus memastikan bahwa selama kegiatan beliau itu tidak ada terganggu. Demikian juga seringnya acara-acara besar. Acara besar situ hampir setiap hari itu ada acara besar yang dihadiri oleh menteri, sehingga kami harus memastikan terkait dengan layanan kami. Gitu. Bagi kami sempat ada simbol bahwa 1 detik pun padam itu menjadi masalah bagi kami semuanya. Nah, itu komitmen kita semua untuk memberikan terbaik, sehingga kami semuanya, teman-teman semuanya itu bersinergi untuk memberikan yang terbaik. Di 2 tahun di Solo, kemudian kami setelah di operasional, kami kemudian dimutasi ke Makassar, tepatnya di bagian SDM dan umum. Jadi setelah sekian lama bergelut dengan operasional, kami kemudian diberikan amanah baru untuk mencoba mengolah manusia, mengolah talenta. Nah, di Sulawesi Selatan, tentunya karena ini hal yang baru bagi kami juga harus banyak belajar, banyak. Tapi alhamdulillah berkat support dari teman-teman, bimbingan atasan, gitu, kita juga diberikan kemudahan oleh Allah, terus kemudian bersama-sama teman untuk
mencoba membangun manusia dengan memanusiakan, menganggap atau memandang pegawai itu sebagai manusia yang utuh dengan segala perasaannya, keinginannya, kebutuhannya, gitu, dengan segala beban psikologisnya maupun tata-tata lain, juga dengan keluarganya dan sebagainya. Ya, ini tentunya kami harus belajar untuk lebih mengedepankan hati kita untuk melihat pegawai sebagai manusia yang utuh. Sekitar setahun setengah, kemudian kemarin karena ada reorganisasi, kemudian SDM ditarik ke pusat. Nah, saat ini kami diberikan amanah, yaitu di pengembangan talenta area 9 yang meliputi wilayah Susrabar, wilayah Sultenggo, UIP Sulawesi, dan UIKL Sulawesi. Nah, tentunya ini menjadi semangat bagi kami juga, sekaligus ini menjadi sebuah kehormatan bagi kami untuk terus ikut membangun peradaban ini, untuk ikut bisa memaksimalkan seluruh pegawai agar bisa berkontribusi maksimal dalam rangka melayani masyarakat sekaligus sebagai bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga kami sangat berharap bahwa seluruh pegawai itu lebih termotivasi, semua pegawai itu lebih mempunyai harapan besar, semua pegawai lebih bersyukur dengan kondisinya, dan semua pegawai bisa memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan, bagi bangsa, dan bagi negara, sekaligus sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Nah, ini mungkin sekilas gambaran kami sejak masuk di PLN, ya, terus kemudian sampai hari ini di area pengembangan 9. Begitu mungkin Pak Muhar. Baik Pak Mun. Tadi cerita Pak Mun panjang lebar juga tentang Demak. Saya juga ingin tahu tentang bangun Berau. Gimana tuh Pak? Nah, kami di Berau itu 2 kali Pak. Jadi pertama ketika pembentukan area Berau itu baru ya, 2004 kami taruh di sana. Tepatnya waktu itu kami di keuangan, akuntansi, dan anggaran. Tentunya suatu hal yang baru juga bagi kami untuk belajar bagaimana bahwa kami harus belajar untuk mengolah sekaligus memanage pengelolaan terkait dengan anggaran, kemudian optimalisasi anggaran dan optimalisasi aset itu sendiri. Nah, gimana kemudian kami bersama teman-teman, informasi yang ada di PLN itu bisa diwujudkan bentuk nominal dan value, dan ini harus bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Sebagai contoh gini, ketika teman-teman di distribusi melaksanakan kegiatan, maka dia harus mulai berpikir kegiatan dilaksanakan itu harus memberikan nilai tambah. Contoh ketika pemeliharaan terkait dengan jaringan, maka jaringan kita dipelihara itu hasilnya lebih baik. Maka kemudian kami juga membuat hitung-hitungan gitu, biayanya berapa, hasilnya itu berapa. Kalau hari ini kami perbaiki jaringan TM gitu, kemudian gangguannya berapa, setelah itu berapa. Nah, ini biasanya kita berikan bantuan untuk distribusi evaluasi. Demikian juga sebelumnya itu sempat ada teman-teman yang ada di pembangkit ketika melaksanakan overhaul itu kadang-kala justru daya mampunya berkurang. Sehingga kami berikan informasi, kemarin itu ketika kontrak pemeliharaan overhaul, baik itu top overhaul, mayor overhaul, maupun semi overhaul itu biaya sekian. Masa sih daya mampunya turun? Coba dihitung. Nah, kita ajak bersama-sama untuk lebih taat kepada asas sekaligus asas manfaat, bahwa semua kegiatan itu harus memberikan nilai tambah bagi perusahaan ini. Nah, dengan begitu, ayo teman-teman difaham. Demikian juga terkait dengan aset-aset. Nah, ini yang ketika kami pasti saat di sana yang pertama di keuangan anggaran. Kemudian ketika yang kedua, kami ke Samarinda, kemudian balik ke Berau itu di pelayanan pelanggan dan komersial. Kami pengen sekali bahwa PLN itu bisa memberikan layanan kepada semua masyarakat. Sehingga teman-teman itu sempat kami ajak, ketika ada pelanggan yang belum dapat listrik, itu kami ajak, coba dibayangkan, dia juga rakyat Indonesia, jika sama dengan kita, tetapi dia belum dapat listrik. Bagaimana kemudian kalau dia mengadu kepada Tuhannya, ya Allah, ternyata kami belum dapat listrik, gimana nih? Apa kita nggak merasa kemudian bahwa kita itu punya tanggung jawab moral situ. Yuk kita percepat, ayo kita perbaiki. Tentunya dengan perhitungan kajian kelayakan, kemudian mitigasi risiko, itu juga kita lakukan. Tetapi semangat kita untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat itu justru dikedepankan. Kemudian yang kedua, kita berikan kepada teman-teman, ayo kita sama-sama. Kalau ada peran kita ketika listrik itu mengalir di situ, maka kemudian di situ pun gitu ada amal jariah kita. Setiap aliran listrik itu menjadi tabungan amal jariah, tidak kita ingin. Nah, ini menyemangati kita semuanya untuk bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, sehingga ketika ada layanan kita lambat, listrik kita kadang-kala mati gitu ya, terus kemudian atau bahwa kemudian ada masyarakat yang masih ada waktu itu ada yang ditipu dan sebagainya, kita merasa bersalah, apa yang kurang. Nah, ini yang terus coba kita perbaiki bersama teman-teman. Setelah di pelayanan pelanggan ya,
itu kebetulan di sana juga banyak daerah trans, itu kami kemudian dimutasi ke bagian transaksi energi. Nah, di energi itu kami lebih mencoba menekankan kepada bagaimana kita memberikan pelayanan masyarakat dengan kualitas yang baik, power quality-nya harus baik. Ini makanya kami juga sering terjun ke lapangan untuk bersama-sama teman-teman memastikan satu, bahwa listrik yang kita berikan itu standarisasinya itu terpenuhi. Contoh misalkan kayak tegangan yang paling gampang, nah itu harus terpenuhi. Makanya kita banyak melaksanakan kegiatan untuk perbaikan tegangan atau bahasa PLN untuk kegiatan susut. Ini kita laksanakan. Demikian juga bahwa ada beberapa daerah yang belum, terutama waktu di Talisayan, ada daerah yang belum ada listrik. Pada situ ada 4.000 rumah tangga yang belum mendapatkan listrik di daerah Talisayan. Apa yang coba kita laksanakan? Kita coba menggandeng pemerintah daerah. Kebetulan di situ ada pabrik sawit itu Tanjung Bumi Perkasa. Dia daya mampunya, dia manfaatkan cangkang, manfaat boiler itu daya mampunya adalah 1,6. Dipakai itu baru sekitar 900 sampai 1 mega, sehingga ada peluang. Nah, peluang ini coba sama-sama teman-teman kita hitung. Gimana kalau kita manfaatkan? Kebetulan ada ketentuan dari Kementerian Permen SDM untuk terkait dengan pemanfaatan excess power yang harganya jauh di bawah atau keekonomian itu masuk sekitar 832 rupiah per kWh. Nah, itu kita manfaatkan, kemudian kita buat kajian. Kalau kemudian listrik ini bisa kita alirkan ke PLN, itu dengan kita membangun 9,8 kms, terus kemudian itu bisa kita salurkan ke masyarakat. Satu, bahwa dari sisi PLN sendiri untuk BPP-nya itu akan turun, karena di sana itu mestinya pasti pakai genset dengan efisiensi FHC itu sekitar 0,276 gitu, sehingga per kWh dengan waktu itu BBM itu harga sekitar 10.600 dengan ongkos angkutnya sekitar 250 sampai Talisayan, BPP-nya itu hampir sekitar 2.600, sekitar 800. Nah, itu kemudian kita buat kajian memanfaatkan bahwa dengan adanya sekitar 500 kW itu bisa dialirkan ke PLN, terus kemudian kita bangun 9,8 kms gitu. Ternyata dari sisi PP-nya itu hanya sekitar waktu 3,1 tahun, PP periodnya itu sudah masuk. Terus itu dari sisi penghematannya. Nah, kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah waktu itu masih diperbolehkan dengan serah terima operasi, Pemda yang bangun. Kemudian kenal baik dengan Pak Bupati itu, kemudian beliau juga pengen sekali bangun daerahnya, itu dibangunkan. Nah, dia dibangunkan daerah terang tadi yang 4.000 pelanggan tadi, alhamdulillah itu bisa mendapatkan listrik. Dan dari sisi perusahaan Tanjung Bumi Perkasa itu dengan melihat bahwa cangkang tadi bisa dimanfaatkan, dia mendapatkan untung, saat ini pun sudah membangun baru. Nah, ini dengan kebersamaan, dengan bantuan dengan pemerintah daerah, dengan kemudian tokoh masyarakat, dengan berbagai lapisan, dengan juga memanfaatkan teman-teman yang di sana itu adalah dari Ikatan Dakwah Indonesia itu, terus IKADI, terus kemudian juga dari UI, bersama-sama ternyata kita bisa memberikan yang terbaik bagi mereka. Artinya keinginan kita semuanya untuk memberikan nilai tambah, value kepada masyarakat itu akan diberikan kemudahan oleh Allah sepanjang memang kita mengoptimalkan. Nah, jalan-jalan inilah menurut saya yang harus kita lakuin bersama-sama, jalan-jalan yang harus kita untuk bersama, jalan-jalan itu yang harus kita perjuangkan bersama untuk demi kemaslahatan. Nah, ini waktu di Bro ya, di Bro di sana. Dan di Bro kami ada kenangan gitu, ada kenangan atau penugasan menurut saya yang menjadi bagi saya adalah sebuah kehormatan ketika harus membuka listrik yang ada di Krayan, itu perbatasan Indonesia Malaysia. Daerahnya daerah remote dan kesana pun ternyata yang bisa itu hanya pesawat udara. Itu dari Tarakan maupun dari Nunukan waktu itu dengan susi air. Kalau Tarakan itu ada kasa miliknya angkatan laut serta helikopter miliknya angkatan darat. Nah, itu daerahnya remote ya. Tapi kami yakin sekali bahwa keinginan mulia yang waktu itu dicanangkan oleh Direktur Bisnis Indonesia Timur ya, yaitu Pak Vignar Sinaga, ketika pas ke sana pengen memberikan listrik pada masyarakat itu, dan kami memang harus mewujudkannya. Sebab bagi kami komitmen sebuah pimpinan itu adalah komitmen kita semuanya yang harus memang kita wujudkan. Sehingga tanggal 4 Oktober kami diberikan penugasan itu, dan dalam waktu sekitar 22 hari, karena tanggal 22 sampai 23 hari, tanggal 27 Oktober itu harus diresmikan oleh beliau. Nah, tentunya bukan perkara yang mudah, tapi juga bukan perkara yang tidak mungkin.
insya Allah itu mungkin saja gitu, sehingga kami bersama tim ke sana untuk bersama-sama mengupayakan listrik hadir di sana. Tantangan tentunya juga ada, kendala juga banyak gitu, tetapi dengan semangat teman-teman semuanya dan dukungan berbagai pihak, alhamdulillah satu persatu bisa diselesaikan. Pertanyaan apakah tepat waktu gitu? Ternyata juga tidak gitu. Nah, itu juga menggambarkan kita semuanya, walaupun kita sudah merencanakan detail, walaupun kita sudah kemudian setiap tahapan itu kita kajian mitigasi, tetapi jangan lupa bahwa ada kuasa Allah di dalamnya. Ketika Allah belum menghendaki, maka juga belum mungkin. Tetapi karena kita semuanya termasuk teman-teman mengupayakan demi kebaikan ini, bahwa Allah bukan berarti tidak berdiri enggak, tetapi waktu untuk pelaksananya tidak mundur. Ini menjadi koreksi bagi kami. Tapi alhamdulillah sekali tanggal 27 Oktober itu bisa diresmikan listrik di sana ya, dengan segala kondisi. Nah, salah satu gambaran gini, kami di sana itu harus bangun mulai dari pembangkit, memperbaiki jaringan, menyambung pelanggan. Ini harus kami laksanakan semua karena memang semuanya nggak ada. Sempat di sana memang sudah ada jaringan dari listrik desa yang dulunya dibangun oleh TNI Angkatan Darat ya. Kalau di Prasasti di PLTMH di Paramayo itu tertanda tangan itu Pak Jenderal Sudrajat. Listriknya sudah ada tapi sudah lama itu vakum karena pembangkit di sana PLTMH 30 kW itu mengalami kerusakan. Kemudian jaringannya mulai dari PLTMH sampai di Longapi itu juga jaringannya lewat hutan belantara dan jaringannya banyak tertutup sehingga memang perlu pemeliharaan. Demikian juga trafo juga banyak rusak. Ini harus kami perbaiki. Pelanggan waktu itu tersambung hanya dengan kabel instalasi biasa gitu, sehingga harus kita pastiin. Nah, semua itu dilaksanakan bersama teman-teman dalam waktu yang relatif pendek gitu ya. Kami juga harus membangun pembangkit sebagai cadangan karena PLTMH yang dicanangkan itu belum. Maka kita merencanakan membangun PLTD dengan mesin itu 250 kW yang harus didatangkan dari Tarakan. Nah, ini case yang sangat berkesan bagi kami adalah mengangkat mesin dari Tarakan sampai ke Krayan. Itu ternyata bukan perkara yang mudah waktu itu. Kenapa gitu? Karena alat transportnya nggak ada. Satu-satunya jalan ke sana itu hanya bisanya adalah lewat pesawat. Nah, awalnya itu pesawat kita pengen sekali dengan Gatari kontrak itu, tapi ternyata tidak memungkinkan karena perjalanannya 1 jam. Nah, terus ternyata bahwa kalau pakai helikopter itu diangkut itu beratnya itu maksimal hanya 500 kilo. Padahal mesin genset dan trafo tadi itu beratnya itu sekitar 4,3 ton karena trafo step up-nya. Kami alhamdulillah sekali dibantu karena beberapa kali sudah kita bersama dengan TNI itu. Di situ ada peran almarhum Letnan Sardi, kemudian ada Kapten Ari, dihubungkan. Jadi dihubungkan dari Letnan Sardi, kemudian Kapten Ari, Pamtasnya, kemudian ada perwira Buhung, sampailah kepada kami ketemu dengan pilotnya itu Kolonel Petrus. Nah, setelah diskusi apa yang memungkinkan. Nah, di situ mungkin Allah akan menunjukkan kemudahan bagi kita semuanya gitu. Ketika pas diskusi, Pak, kami itu hanya bisa ngangkut mesin itu beratnya maksimal hanya 500 kW. Sementara mesin Bapak itu beratnya itu sekitar 4,2 ton. Belum lagi ada trafo step up. Gitu ya. Pertanyaan beliau adalah, Pak, gimana supaya bisa? Jadi konsep berpikir adalah bisa. Supaya bisa mesin itu bisa nggak barang itu dipecah, dipotong? Kita langsung berpikir bisa. Mesin baru harus dipotong. Bisa aja dulu. Oke, bisa. Nah, kalau ngangkut itu Pak, kita tidak mungkin pakai tali, sebab pakai tali itu maksimum jaraknya itu penerbangan hanya 30 menit. Ini 1 jam itu nggak mungkin. Terus supaya bisa gimana Pak? Harus masuk ke dalam. Oke, nggak apa-apa gitu nih. Tapi ke dalam tidak boleh 1 titik, karena 1 titik itu nanti ambrol. Jadi maka dia harus menyebar. Caranya Pak, cari papan tebalnya sekitar 5 cm. Masya Allah, 5 cm. Sulit untuk gitu. Kemudian kami bilang, Pak, bolehkah kalau pakai plat? Plat apa gitu nih? Kita pakai plat Pak, tebalnya berapa? 5-8 mili, bisa gitu, itu kuat. Oke gitu. Kebetulan kami juga harus ngangkut derek tank, tangki harian gitu ya, yang bentuknya kotak itu juga nggak mungkin, maka terus dibelah. Nah, inilah kemudian oke Pak itu, kemudian teman-teman bilangin bisa ya, bisa gitu. Nah, kemudian teman-teman kita minta bantuan, tolong genset tadi dibelah. Genset tadi adalah dibongkar, nanti engine-nya sendiri gitu ya.
radiatornya sendiri, bloknya sendiri, tower stepnya sendiri. Terus sebagai lambaran nanti tolong dari daily tank, dari tangki harian yang ada di Nukan itu dibawa ke sini kemudian dibelah nanti sebagai lampiran bawah. Padahal itu sebenarnya mau dikirim. Alhamdulillah diberikan kemudahan, tapi ternyata ya tadi itu yang di awal kami sampaikan tidak mulus karena pas ngirim ke sana itu cuaca seringkali berubah. Sudah diangkut ternyata nggak bisa, dan itu ngangkut pasukan dulu baru kemudian barang kita, pasukan dulu baru barang kita, karena memang heli itu diperuntukkan bagi pengangkutan pasukan. Alhamdulillah sekali bantuan TNI itu sangat besar ya bagi kita, kemudian juga aparat yang lain termasuk kepolisian, termasuk dari TNI, Komandan TNI Angkatan Laut Tarakan, kemudian waktu itu dari Bupati Nukan, Pak Kolonel Basri gitu ya. Terus kemudian juga dari Pak Camat, Pak Gubernur, semua itu membantu. Waktu itu tekad kita adalah kita ingin membuktikan bahwa daerah perbatasan, beranda negeri itu harus lebih baik. Maka konsep itu adalah terang di beranda negeri. Kita buktikan bahwa negara itu hadir, dan niat untuk bangsa negara, untuk masyarakat hadir, ternyata kita bisa bersinergi, bisa berkolaborasi, dan Allah memberikan kemudahan. Makanya sempat karena cukup berkesan, kemudian sempat kami tulis, kan perjalanan teman-teman itu bersama kami semua itu kita kasih judul Terang di Beranda Negeri. Buku yang memang terbitnya walaupun lama ya, baru 2019 diterbitkan, kejadian 2019, tapi itu menggambarkan bagaimana kemudian perjuangan teman-teman semuanya untuk mewujudkan, untuk melistriki beranda negeri, untuk memberikan sebuah nilai tambah bagi masyarakat di perbatasan kita. Ini yang bisa jadi menjadi salah satu kado terindah dari teman-teman semuanya bagi bangsa ini, bagi bangsa, bagi negara ini, bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi yang terbaik. Nah, ini gambaran singkat ketika di Bro gitu Pak. Di situ saya lihat pergerakan karir Pak Mun ini cepat sekali ya, dari tahun ke tahun udah bagian baru lagi. Bagaimana Bapak merangkul, tadi Bapak sebutkan karena teman-teman juga ya, bagaimana Bapak merangkul teman-teman? Makasih Pak, saya yakin bahwa apa yang saya pribadi peroleh hari ini itu adalah support dari teman-teman semuanya. Tapi di luar itu juga ada peran yang tidak kalah penting, doa restu dari orang tua, serta ridho atau mungkin kemudahan dari Allah SWT. Bukan saya, kalau dibilang saya hebat, nggak ada Pak, saya nggak ada kehebatan apapun gitu ya, saya hanya biasa sebagaimana yang lain, pakai biasa gitu. Tapi bisa jadi bahwa karena dukungan teman-teman, terus kemudian doa restu orang tua, dan Allah memberikan kemudahan. Kenapa saya bilang Allah memberikan kemudahan? Di beberapa penugasan yang menurut kami cukup spesifik itu alhamdulillah sekali diberikan apa? Ada teman, ada stakeholder, ada masyarakat yang bersama-sama kami itu untuk bersama-sama memberikan nilai tambah. Kami hanya niatkan saja bahwa kita bekerja tulus untuk masyarakat ini, dan yang penting bahwa bagaimana kemudian apa yang kami laksanakan itu Allah merahmati dan meridhoi. Itu bagi saya menjadi sesuatu yang penting. Semua itu kalau tanpa campur tangan Allah rasanya kok nggak mungkin. Ya contoh tadi itu, bagaimana mungkin kami kemudian ngangkut mesin seperti itu, ngangkut kemudian harus memindahkan di situ. Bagaimana harus mengkoordinir teman-teman yang di perbatasan yang kondisinya semua serba sulit. Bagaimana menjaga perasaan mereka, menjaga kebutuhan mereka, makanan mereka. Bahkan ada teman itu yang sampai-sampai itu makan itu hanya dengan nasi kemudian sama garam. Tapi itu harus kita pelihara, harus kondisikan. Oke. Nah ini kan teman-teman semuanya. Demikian juga bisa menemukan alhamdulillah adanya Dandim, adanya Danlana, terus kemudian Bupati, kemudian waktu itu Pak JM Kemi sendiri, Pak Nyoman Astawa yang support full gitu ya. Demikian juga manajer bagiannya waktu itu ada Pak Purnomo ya, Purnomo Isa yang semua tadi itu mensupport kami semuanya gitu. Alhamdulillah sekali dipertemukan dengan orang-orang, dengan beliau-beliau yang sama support kita. Demikian juga ke masyarakat. Sama ketika kami di Demak, sebenarnya di Sumatera Barat ya. Kami pernah mendapatkan penugasan dari Pak, maaf Pak, sebelum ke Sumatera Barat, saya lihat juga di situ, Bapak ditarikkan. Sempat menyempatkan diri atau gimana? Dan membagi waktunya gimana? Waktu Bapak di situ di STIE Tarakan. Oh iya, kebetulan kalau di STIE itu awal Pak. Jadi karena masuk kerja itu, kemudian saya sekaligus manfaatkan waktu kalau sore itu sambil kuliah gitu. Setelah kuliah, alhamdulillah kemudian sempat juga mengajar di situ ya, bersama-sama dengan teman-teman untuk membagi waktu. Manfaatkan waktu Pak, kan kita jadwal di kantor kita itu sudah alhamdulillah sudah pasti,
Terus kemudian jadwal di luar itu juga kita buatkan menjadi pasti ya, termasuk kegiatan-kegiatan lain. Nah ini coba kita seimbangkan semua gitu. Jadi apakah nggak ada kendala? Tentunya kendala juga ada. Saya yakin kendala itu ada. Tetapi bagi kami ini bukan kendala. Tapi bagi kami ini adalah sesuatu yang memang harus kami siasati, harus kita optimalkan. Kalau ada yang kurang sana sini ya wajar, menurut bagi saya wajar aja. Saya menerima kondisi ini, ya Allah, bisa jadi Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan kemudahan, Allah memberikan itulah rezeki terbaik bagi kami apapun bentuknya. Jadi kita syukurin saja kekurangan-kekurangan yang ada, itu juga bagian dari kelebihan yang diberikan Allah kepada kami. Sehingga itu yang coba kita tata Pak, kita tata bersama-sama dengan teman, dengan keluarga gitu ya, untuk bisa memberikan yang terbaik. Saya yakin sekali kalau niatan kita itu kemudian demi kemaslahatan, Allah itu tidak akan biarkan gitu aja. Allah itu akan berikan jalan. Kalau ada kerikil, ada sandungan, itu sebenarnya bagian dari rencana Allah untuk lebih menguatkan kita aja. Jadi insya Allah semua itu kita coba, kita selaraskan, kita coba bersama-sama untuk bisa memberikan terbaik. Ya kita jalani saja Pak, insya Allah dengan ikhlas, dengan kita berprasangka baik kepada Allah. Sehingga alhamdulillah mudah-mudahan ya. Baik, setelah 10 tahun di Kaltimra, terus dapat lagi SK, apa yang terucap pertama kali bagi sosok Pak Mun suatu menjadi manajer area Solo waktu itu Pak? Jadi Pak, itu sekitar bulan Juli setelah saya pulang dari cuti sebenarnya, pulang ke Jawa, kemudian kembali ke Kalimantan, ke Kaltimra. Alhamdulillah waktu itu GM-nya Pak Manison Masri. Nah, Pak Masri, kemudian kami masih ada tugas yang harus diselesaikan, yaitu terkait dengan penyelesaian sambungan second super ekstra hemat sekali ada di Kaltim, terutama itu yang ada di Kutai Kartanegara, kemudian Bontang, Sangatta, Bero, dan Malino. Itu yang harus kami segera selesaikan. Begitu pulang, datang, saya langsung izin ke atasan saya, yaitu Bu Sinta Nababan ya. Kami langsung coba menyelesaikan yang ada di Kutai Kartanegara, terus kemudian kita ke Bontang, ke Sangatta, sampai Sanggulirang. Setelah sana mau ke Bero langsung nggak bisa, sehingga kami kembali ke wilayah dulu, ke Balikpapan untuk melaporkan. Saat kami datang itu sempat dipanggil oleh sekretarisnya Pak Manson untuk menghadap. Nah, waktu Pak Manson ditanyain, gimana mau kerjanya itu, kami sampaikan, ini Pak, kemarin kami atas perintah Bapak itu yang kita menyelesaikan terkait dengan temuan editor, terkait dengan second untuk yang di Kutai Kartanegara, kemudian Bontang, Sangatta, sampai Sanggulirang Pak. Alhamdulillah kita sudah kemarin bagi-bagi, sudah ketemu dengan pihak perbankan, dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat, dengan kelompok tani maupun teman-teman PLN sudah dibagi Pak. Insya Allah kita harapkan di minggu ini itu sudah mulai ada penyelesaian dari pelanggannya, terus kemudian juga kita selesaikan semuanya Pak, agar nanti tidak menjadi masalah. Nah yang belum waktu itu di Selor dan Bero, kemudian Selor dan Malino yang belum. Nah beliau sempat bilang, kasih yang lain. Loh Pak, kalau saya kasih yang lain saya khawatir nggak selesai, biar kami selesaikan aja. Dia tetap, udahlah kasih yang lain aja Pak Mun, sisi yang lain ya, biar Pak Mun yang lain. Sempat sampai 3 kali sehingga saya bingung. Loh Pak, mohon maaf Pak, kami pengen menyelesaikan sekaligus Pak, biar nanti nggak jadi masalah. Karena ini kan kemarin sempat ada catatan Pak, makanya kami pengen sekali ini selesai tuntas, terus nanti boleh kalau sudah selesai, tinggal nanti monitoringnya kami serahkan ke yang lain. Beliau tetap, enggak usah kasih yang lain ya. Mohon maaf Pak, kenapa Pak ya? Nah waktu dikasih pertama kali, terus Pak Manison menyampaikan, Pak Mun, ini ada amanah dari direksi, Pak Mun mendapatkan penugasan di Solo. Nah waktu dengar saya itu Solo Pak, langsung saya bilang, makasih sekali ya Allah, makasih sekali Pak Manison, Bapak baik sekali, saya dipulangkan ke Solo gitu loh. Solo, wih, Solo, kok Solo sama Solo ya gitu. Solo itu di mana Pak? Sumatera Barat. Ada di peta Pak? Ya ada, itu kampung istri saya. Masya Allah. Kemudian Solo, Sumatera Barat misalnya gitu. Oh siapa gitu nah? Ya, itu kampung istri saya, ada sana gitu. Ada kenalan di sana? Enggak ada Pak gitu. Oh ya sudah. Terus kita lihat ingat-ingat kembali siapa ya gitu misalnya. Nggak ada yang kenal gitu. Ya sudah gitu nih. Akhirnya cerita, terus kami coba ke sana dan alhamdulillah sana ternyata kami ketemu lapor dengan GM-nya Pak Wasto Adi, kemudian ada Pak Darutri Sahyono gitu ya, kemudian ada Pak Rizbudi, Pak Prapto, Bu Neni yang alhamdulillah beliau juga sangat baik sekali gitu mensupport di sana.
dan di sana pun ketemu beberapa teman-teman yang lain, kita support untuk memberikan layanan terbaik di sana. Dan masyarakatnya alhamdulillah sangat baik Pak, sangat mensupport ya, baik itu dari pemerintah daerahnya, terus kemudian juga yang tidak kalah itu Pak dari kerukunan adat Minang KAM itu sangat mensupport kami ya. Terus juga beberapa kegiatan dari Wali Nagari, terus kemudian dari Polres, dari Kodim itu banyak mensupport kami ya. Ada Pak Kolonel Sabta, ada Pak Kolonel Yusnan gitu ya. Terus kemudian ada Pak ada Letkol Sri, terus kemudian ada beberapa yang lain yang begitu banyak. Bahkan sampai hari ini itu kayak Pak Zul gitu, itu yang wali kita sekarang itu juga masih komunikasi dengan baik ya. Kemudian Bupati Sijunjung, Pak Yuswir itu juga masih komunikasi dengan baik. Beliau sangat mensupport kita Pak, sangat mensupport kita. Kita bersama-sama bersinergi untuk bisa memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Alhamdulillah sekali. Tentunya kenangannya indah ya, daerahnya indah, masyarakatnya juga indah gitu, masyarakatnya juga begitu sejuk untuk bisa kita memberikan kontribusi membangun masyarakat di sana. Serambi Madinah. Alhamdulillah. Ya. Baik. Setelah 2 tahun Pak ya di sana di area Solo Pak ya? Ya 2 tahun Pak. Nah terus dapat SK lagi kemana lagi nih Pak Mun? Setelah dari Solo kami ke Demak tadi Pak. Jadi ke Demak Jawa Tengah ya, yang kami sampaikan di awal itu unit baru pecahan dari UP3 area Semarang lah tepatnya. Baik. Di situ terbitlah buku 100 hari menapaki area Demak Pak ya? Ya. Nah mungkin apa buku itu gimana sekilas Pak? Jadi buku itu Pak kami tulis Mas Pranawa yang berperan besar situ ya, Pranawa Diana, kemudian ada Pak Joko Pras ya. Terus kemudian juga ada Bu Diah Dayanti, Uni Diah Dayanti dari Pariaman itu, kemudian juga ada Mas Gati Jayan. Kita bersama-sama teman-teman yang tadi Pak, unit baru notabene dari ULP yang kinerjanya beberapa tahun itu kurang baik, itu paling bawah gitu, kemudian dikumpulin jadi satu. Terus kita masuk sana itu kan tidak ada kantor, kami datang pun tidak ada pegawai, tidak ada kantor, tidak ada sarana, tidak apapun, tidak harus dibentuk, harus beroperasi. Maka tekad kita semuanya adalah bagaimana kemudian dengan segala keterbatasan itu menjadi kekuatan kita. Nah, itulah yang kemudian kita rancang lah berbagai kegiatan bersama teman-teman. Yang pertama kali kami laksanakan tuh bagaimana dengan teman-teman yang kami hanya terbatas orangnya gitu, sarananya masih kurang. Terus kemudian kami dapat pegawai baru angkatan 5657 yang notabene masih baru itu, terus dari beberapa teman-teman dari unit sekitar itu yang dikirim ke kami ya. Ya bisa dibayangkan biasanya kalau orang ngasih dari tempat lain ke kita itu kan itu ya di sana yang belum termanfaatkan yang gitu Pak ya. Kurang jelek sih bukan, tapi saya kira belum termanfaatkan, terutamakan. Kumpulan dari teman-teman yang notabene baru semua tadi yang terbatas ya, sekitar 25 orang itu kita harus membangun P3 baru. Di tengah-tengah bahwa kita juga harus ada tuntutan, harus bisa membuktikan unit yang dibentuk ini sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang di sana. Nah, teman-teman kita bayang gitu. Ini adalah sebuah kehormatan, ini sebuah challenge bagi kita semuanya untuk memberikan yang terbaik. Hadirnya kita harus bantu tambah. Nah, sehingga kita atur pola kerja mereka gitu. Yang pertama adalah membangun kebanggaan korporasi. Di tengah keterbatasan harus ada kebanggaan. Maka karena susutnya itu terjelek, gangguannya itu terjelek, pengaduannya itu terjelek, tunggakannya itu terjelek gitu ya. Apa yang bisa memungkinkan di sana itu gitu, antara sinyal kuda juga terjadi. Nah, yang memungkinkan adalah susut itu nggak mungkin karena kumulatif, gangguan penjualan juga nggak mungkin kumulatif, komplain pelanggan juga nggak mungkin kumulatif gitu ya. Nah, yang paling mungkin waktu itu yang pertama kita garap itu adalah tunggaan. Bagaimana kemudian tunggaan itu kita selesaikan, kita bukan bisa, maka seluruh teman-teman itu komitmen kita laksanakan bersama-sama untuk maksimalkan. Apa yang bisa kita laksanakan? Maka kami meyakini sekali bahwa pelanggan itu saya yakin kalau kemudian dia itu kita sesuaikan dengan aturan yang ada, kita sampaikan, terus kita itu tegas tidak pandang bulu, kemudian dengan penjelasan baik, insya Allah mau Kak. Sehingga teman-teman ketika tunggaan banyak itu kita semua teman-teman baik distribusi, jaringan, perencanaan semua besok tugasnya yang baru semua adalah mutus gitu. Jadi pelanggan itu tanggal 20 belum bayar putus gitu nih. Loh, terus kalau diputus gimana? Nanti kalau bayar baru dinyalakan. Jadi konsepnya itu kamu sekarang kita semuanya kita turun ke pelanggan putus, tidak boleh nego, tidak boleh apapun gitu. Karena aturannya seperti itu. Kita coba tegakkan.
awalnya memang banyak juga Pak, ada komplain, bahkan kami itu sempat karena memang saya juga bersama teman-teman juga dari situ dimarahi, dimaki dan sebagainya. Ya nggak apa-apa gitu nih. Baik, intinya udahlah, ini sudah saya putus gitu nih. Akan saya sambung jika nyala. Beliau marah kah atau apapun, silahkan, nggak apa-apa gitu, silahkan kono-kono aja, tapi penting dibayar, bayarnya kalau enggak gitu. Nah, alhamdulillah sekali Pak, karena semua itu bergerak bersama-sama. Tiap orang itu udah dikasih bahwa tugasnya itu kamu bawa 25 PPU dan dipastikan 25 itu semua terputus, kita hanya minta gitu. Terus kemudian semua jalan, ada yang monitor, ada yang melaksanakan, diberikan kemudahan, sehingga pas ada dimulai awal kami itu bekerja awal itu adalah bulan November itu nggak langsung bisa nih semua. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, dan keberhasilan teman-teman itu kita rayakan, walaupun rayakannya itu karena kantornya belum jadi Pak, kita itu masih lesian di bawah itu. Terus kemudian teman-teman itu ekspresikan, silahkan aja gitu. Jadi mereka ada yang bilang yes begitu, terus membuat surga. Saya tanya, gimana perasaanmu sekarang ini gitu? Saya bahagia Pak. Kenapa? Karena saya bisa menyelesaikan tugas. Coba bisa dibayangkan kalau tadi itu diberikan kemudahan, ya sudah nggak apa-apa lah, karena kita baru, nggak ada apa-apa, nggak usah dulu. Apa bahagia? Tidak. Ternyata bahagia itu muncul ketika kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, kita bisa menyelesaikan dengan baik, melampaui harapan. Nah, itu kita bahagia, sehingga mereka senang sekali, dan kebahagiaan itu kami laporin ke Pak GM, ya, GM waktu itu Pak Dwi Kusnanto, kemudian SRM manajer bidang niaganya Bu Edisi Mulyanti, Pak Suparyanto, semua kita kasih tahu, Pak, ini kami teman-teman berhasil Pak, tolong diapresiasi gitu. Betul sekali, karena waktu itu gimana dengan tugas begitu banyak, tapi kok bisa ya? Jadi pertanyaan itu kok bisa ya? Apa yang dilaksanakan itu? Ya, yang kami laksanakan adalah aturan kami tegakkan, gitu. Loh, nggak ada penolakan. Itu bukan penolakan Pak, sebenarnya itu bukan penolakan, tapi itulah duri-duri yang harus kami lalui, itulah tantangan yang harus kita selesaikan, dan alhamdulillah teman-teman bisa. Nah, kegiatan itu akhirnya berlanjut ya, itu tunggaan sudah selesai, terus kemudian juga gangguan penyulang. Kita mulai petakan baik di GI Sayung, GI Purwodadi gitu ya. Kita mulai. Jadi masing-masing teman-teman itu kami kasih tanggung jawab per penyulang. Itu teman TE pun ada, Pak saya orang TE masih kasih penyulang, Mas sampai itu tidak mungkin di TE terus, besok sampai itu kan menjadi manajer ayam, manajer UP3, harus tahu menjadi GM, semua harus tahu, inilah kesempatan untuk belajar. Jadi teman-teman kita kasih challenge gitu, itu menjadi mandorline. Jadi setiap orang itu bertugas terhadap penyulang tertentu. Tugasnya salah satunya bahwa dalam seminggu sekali dia itu harus melihatin asuhannya itu. Jadi pegawai itu ada asuhan untuk tunggaan, ada asuhan untuk penyulang, asuhan untuk E2TL gitu, asuhan juga untuk menyelesaikan terkait dengan pasien terutama daerah. Jadi dilatih gitu. Alhamdulillah itu juga teman-teman bisa selesaikan ya, bisa alhamdulillah sekali teman-teman bisa hasil yang terbaik, sehingga gangguan itu saya di CV bisa turun drastis, FGTM turun drastis. Demikian saja tunggaan. Susut itu yang awalnya kami itu masih di angka 11,2 gitu, teman-teman kemudian kita ajak bersama-sama. Kalau di Sumatera Barat kita ada Densus 98 dengan tangkas dan penuh semangat mencapai 9,8. Di situ kita minta 9,6. Dan ini yakin gitu, yakin bisa, yakin iso lah gitu. Nah. Semangat kita ketika kita mempunyai keyakinan yang kuat, kemudian keyakinan itu kita wujudkan dengan ikhtiar maksimal, terus jangan lupa kita pasrahkan doa kita kepada Allah akan berkenan. Betul sekali, kita mulai susut itu di mana sih? Teman-teman diajak bersama-sama belajar bagaimana kita memetakan terkait dengan susut, mulai dari JTM, JTR, Trafo, SR gitu. Oh ternyata DRP yang paling besar Pak. Oke gitu. Kita laksanakan dengan kita bekerja sama dengan UPT. Jadi kami juga bersama dengan UPT, dengan UPB, kemudian dibantu UP2D, Bu Arsa gitu ya, Bu Pak Amiruddin, bantu bersama-sama Pak. Kita hitung sama-sama terkait berapa keluaran dari GI, terus kemudian bagaimana sampai di GH, kemudian ujung kita sama-sama petakan, gimana kita menempatkan terkait dengan poin-poin itu bersama-sama dengan beliau-beliau, ternyata diberikan kemudahan. Dan beliau-beliau itu ketika diajak bersinergi, kolaborasi, itu malah supportnya luar biasa kepada kami. Kita datang, kita bahas bersama terkait masalah kita, baru setelah kami diskusi dengan UPD, UPB, UP2D gitu ya, terus kemudian UPT, nanti akan kita laporkan ke kantor distribusi. Dan itu diberikan kemudahan, alhamdulillah sekali. Kemudian itu pun juga hasilnya susutnya bisa single dikit lah, walaupun belum bisa di bawah 8, tapi waktu itu sudah sekitar 9,7. Alhamdulillah turunnya kan lumayan terlihat itu, lumayan terlihat. Nah,
kerja terus teman-temannya, baik di sisi gangguan, terus kemudian dari sisi susut, tunggaan, pelayanan itu. Nah itu kita pakai polanya waktu kita bangun waktu itu awal-awalnya kita pakai pola kode gitu. Nah itu kita masukkan, terus kemudian kita rangkum apa yang dilaksanakan. Dan kalau di Demak itu di belakang itu karena kantornya sederhana itu di belakang itu kan banyak kosong. Itu kita kasih papan-papan untuk evaluasi teman-teman semuanya. Sehingga setiap kali kita kumpul COC itu langsung terlihat target masing-masing itu. Nah beberapa kegiatan itulah ketika pas 3 bulan kita di situ itu kita buatlah. Mas Pranawa kita minta bantuan untuk menyusun buku 100 hari menapaki area Demak. Bagaimana kemudian kinerja yang awalnya kita itu terjelek itu ketika pertama kali dari baru dalam waktu 3 bulan itu mengalami peningkatan yang sudah cukup signifikan. Artinya dari peringkat 13 sudah bisa ke peringkat 9. Kemudian 6 bulan kemudian sudah bisa peringkat 6. Artinya teman-teman itu luar biasa ketika bekerja itu. Karena memang rata-rata teman-teman kami itu anak muda, terus kemudian juga alhamdulillah sekali teman-teman yang bersama kami ya, Pak Joko Pras itu cukup senior dan beliau cukup fight itu untuk menata teman-teman. Kemudian ada Bu Diah itu yang beliau begitu fight ya, begitu fight mengawal semuanya, demikian juga Mas Jati dan teman-teman semuanya. Nah kegiatan teman-teman yang kita tuangkan dalam buku, dan buku itu kemudian yang kami persembahkan waktu itu ke Pak Direk, Pak Nasir Sembayang, terus kemudian juga kami sampaikan ke Pak Amir, kemudian ke Pak Agung Graha, demikian juga waktu kita sampaikan ke Pak Ali maupun Pak Dirut ya, Pak Suwan Basir, bahwa beliau membentuk area Demak itu tidak salah itu solusi, sehingga beliau menyampaikan kami pengennya sebuah unit kita bangun itu ada nilai tambah baik bagi perusahaan maupun bagi masyarakat. Nah, tolong pastikan bahwa apa yang dengan direksi itu bisa tercapai, sehingga bagi kami ini menjadi sebuah kehormatan bisa sedikit mewujudkan apa yang diinginkan oleh direksi, bahwa kehadirannya itu bisa memberikan bertambah bagi perusahaan, bagi masyarakat, maupun bisa membangun kebahagiaan teman-teman semuanya karena bisa melampaui ekspektasi yang diberikan tadi. Baik, Pak Mun. Waktu ketemu dengan Pak Manison, di situ ada doa Pak Mun di situ. Waktu dia bilang area Solo, Pak Mun sendiri dengarnya area Solo ya? Iya Pak, betul. Nah, kelihatan doa itu terkabul setelah dari Demak ya? Gimana Pak? Oh iya Pak, karena sekarang bisa cerita ya, antara Solo dengan Solo itu kan bedanya K saja Pak ya. Artinya Solo dan Solo itu bedanya K ya. Rupanya untuk menghilangkan K tadi, kami itu harus mampir ke Demak. Di Demak itu menghilangkan K-nya. Supaya dari Solo ke Solo itu ada K-nya itu, K-nya dihilangkan dulu. Demak itu akhirnya K-nya hilang, akhirnya masuk Solo. Alhamdulillah. Pulang kampung berarti ya? Ya alhamdulillah Pak, bisa merasakan bekerja di kampung halaman itu. Tapi kelihatannya nggak lama ya di Solo ya? Ada 2 tahun ya? Lebih kurang ya? Nah, ini dapat SK kemana lagi nih Pak Mun ini? Setelah dari Solo Pak, setelah kami lama di operasional akhirnya ke Susurabar di SDM Surabaya. Di mana itu Susurabar itu? Ya, di Makassar Pak. Jadi kami kemudian diminta ke Makassar ya, di bagian atau bidang SDM dan umum yang ada di Makassar, wilayah Susurabar. Gimana? Beda lagi kan dari operasional kan sekarang SRM di SDM dan umum Pak ya? Ya, betul Pak. Tentunya berbeda ya, sangat berbeda. Karena sebelumnya kita di operasional kita setiap hari berbicara terkait dengan pelanggan, dengan penjualan kita, dengan gangguan, terus dengan tunggakan, kita bersimpul itu. Artinya kita berpikir bagaimana mengoperasikan perusahaan ini secara operasional gitu. Kemudian kami sekarang harus mulai berpikirkan orang-orang yang mengoperasionalkan ini. Jadi disuruh memikirkan bagaimana orang-orang, sebuah karya yang hebat di sebuah unit itu tidak lepas dari orang-orang di dalamnya. Nah kami diminta untuk mendrive ikut memikirkan bagaimana kemudian seluruh pegawai itu bisa memberikan kontribusi maksimal. Karena ternyata bahwa tanpa kehadiran pegawai gitu ya perusahaan ini nggak ada, nanti kita tidak akan bisa maksimal operasinya. Ini yang kami diminta untuk melakukan berbagai kegiatan, merikut mendrive daripada pegawai-pegawai yang ada di PS Surabaya. Hal baru Pak, dan kami harus banyak belajar ya, terutama sekali terkait dengan aturan-aturan SDM itu. Ya selama ini memang kami jarang sekali
ikut membahas, jarang sekali ikut membuka, jarang sekali kita itu ikut berkecimpung di dalamnya. Kalau terkait dengan adanya SDM sebelumnya, karena di operasional biasanya kita lebih pendekatannya itu kita berikan persuasif maupun kita bersama-sama dengan lain, yuk kita bahas yuk bersama-sama gitu. Karena memang aturan-aturan terkait SDM tidak paham. Nah, kemudian kami disuruh di SDM ya baru harus banyak belajar. Tapi alhamdulillah sekali di sini kemarin kami ada beberapa teman yang memang dia sudah lama berkecimpung di SDM, sehingga dengan kelebihan yang ada di teman itulah coba kita bersama-sama berkolaborasi, sehingga kalau misalkan ada hal yang baru biasanya kami diskusikan dengan teman-teman, ini ada hal yang baru seperti ini, yang teman-teman yang sudah tahu coba aturannya mari disampaikan, kita bahas bersama-sama karena memang kami tidak paham di situ. Nah, bersama-sama bahas. Demikian juga ketika pas ada dari UP3, dari UP2D, dari unit lain atau dari WLP nyampaikan, itu kita sampaikan, kita bahas bersama-sama. Nah, karena di SDM sampai kemarin berpikir kalau kami diminta untuk mengolah SDM, maka saya juga harus tahu SDM itu, kebutuhan SDM itu. Makanya kami sempat melakukan yang pertama itu survei terkait dengan kebutuhan pegawai. Dari 1.526 itu ada 641 yang ngisi terkait dengan survei. Apa yang dia keluhkan? Nah gitu, pertanyaan itu apa yang dia keluhkan? Kami pengen tahu, kalau kebaikan mungkin sudah banyak, tapi apa yang dirasakan yang kurang? Nah, waktu itu yang sangat terasa sekali di peringkat pertama itu adalah terkait dengan manajemen karir. Itu yang keluhan pertama gitu, keluhan pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan mendrive untuk mereka jenjangnya itu kemana sih gitu. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan transparansi. Nah, coba seperti itu, terus kemudian kami bahas dengan teman-teman, juga kami sampaikan ke GM waktu itu Pak SMD, Pak ada keluhan gitu. Oh ini selaras apa yang diinginkan kepada direksi. Nah, kami sempat membuat namanya manajemen talent. Tapi tidak cukup di situ, Pak. Kami juga berusaha kemudian lebih dekat dengan pegawai. Maka kami bersama-sama dengan beberapa teman itu mencanangkan program namanya manajemen mendengar. Kenapa manajemen mendengar? Sebab saya ingin mendengar. Jadi bukan kemudian kami ke sana presentasi, ke sana itu kemudian kita menyapa, itu enggak, tapi mendengar. Dari 60 ULP yang ada di Susrabat, itu alhamdulillah kami diberikan kesempatan 59, jadi kurang satu di Kolaka Utara memang yang belum. Itu kita datang ke sana, setiap datang itu kita manfaatkan, kita mendengar. Jadi seluruh pegawai maupun AIDA itu silahkan cerita apapun silahkan itu. Usulan, kritikan, gitu, masukan, terus kemudian cacian, omelan, makian, boleh silahkan ya gitu. Kita mendengar. Jadi kami manfaatkan waktu biasanya itu pas ada kegiatan di unit, nanti pulangnya itu kami ambil jalan darat supaya bisa bersama-sama, atau kalau enggak Sabtu Minggu kalau kami memang tidak pulang itu kami ke unit itu untuk mendengarkan. Jadi memang mendengar dari apa yang disampaikan teman-teman, itu menyampaikan semuanya, baik dari distribusi, kemudian dari TE, dari pelayanan gitu ya, demikian juga dari umum, atau mungkin bisa jadi ada teman-teman sebagian teman-teman nyantek, teman-teman kadang-kadang ikut cerita, nggak apa-apa gitu, pokoknya kita dengerin aja gitu. Kami pengen tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-temannya. Nah ini untuk melengkapi. Setiap kali kami dari unit masukan-masukan itu kami catat, terus kemudian kita bahas bersama tim. Nah, kita bahas tim apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh mereka. Kalau memang nanti ada masukan itu terkait dengan bidang perencanaan, kita sampaikan ke perencanaan. Kalau nanti sampaikan ke distribusi, kita sampaikan distribusi. Kalau memang di keuangan, kita sampaikan keuangan gitu. Nah, ini kami sebagai penyambung. Kita ingin sekali bisa mendengarkan mereka, dan saya yakin banyak prestasi, usulan-usulan hebat dari mereka. Banyak sekali bahwa apa yang dia rasakan itu belum sempat terpotret, tercapture dari kantor Indo. Nah, ini yang coba kami dalami gitu ke sana bersama teman-teman semuanya itu. Nah, setelah kemudian ada 59 yang kami jalani gitu, terus kemudian kita ada survei, kita coba buat sebuah mekanisme terkait dengan manajemen talent itu, yaitu dengan memperhatikan beberapa aspek. Dan ini pun kami tidak langsung kami develop, tidak, kami panggil, kebetulan kami punya teman yang sini psikolog, jadi kami pesenin psikolog itu, Mas tolong sampean sebagai psikolog itu melihat pegawai itu sebagai manusia yang utuh, dengan segala perasaan, dengan segala keinginan, dengan segala kemauan, dengan segala kondisi psikologis. Silakan, apa kalau menurut sampean yang dibutuhkan gitu. Nah, kemudian dibuatlah kriteria Pak, ada terkait dengan grade, dengan penempatan, dengan kemudian backgroundnya, dengan asesmen dan sebagainya.
ada 14 item. Yaitu yang kita coba pakai untuk mendevelop bagaimana kemudian kita menginginkan atau kita men-trigger teman-teman kita itu untuk menjadi pemimpin masa depannya di PLN. Apalagi kan sebagian besar ini saat ini kita kan 82% itu kan milenial, sehingga kami harus mau nggak mau menyesuaikan dengan pola mereka. Bukan mereka yang menyesuaikan dengan kami yang senior, enggak, tapi yang senior itu harus turun, harus menyesuaikan dengan mereka. Dia itu kadang-kala memang kalau ukuran kita aja, kok ini kayaknya kurang sopan ya, kok ngomongnya kayak gitu. Tapi itu dunia mereka, dan mereka sebenarnya tidak seperti itu. Ketika pas kita dalami, kita diskusi, dia nyampaikan itu tidak seperti itu gitu. Ya, tapi alamnya memang seperti itu, dia sudah terbiasa dengan kondisi yang seperti itu, ya oke aja lah, dan itu tidak masalah bagi kita. Kemudian kita ciptakan itu, demikian juga terkait dengan karir path yang dibangun. Nah, setelah dilaksanakan, kita uji coba gitu. Kemudian uji coba itu satu melalui teoritis ya. Ternyata orang-orang yang memiliki bobot tinggi itu ketika diuji hasilnya juga lebih baik. Nah, sehingga kami berkeyakinan bahwa ini secara ilmiah itu bisa diterima. Yang pertama, yang kedua, kami juga secara kita terkait dengan rasio pegawai di atas 4 tahun ini ternyata turunnya drastis dengan pola itu. Yang ketiga, kami survei. Survei yang kedua itu ada 770 pegawai yang ngisi gitu. Ternyata bahwa tingkat kepuasan itu jauh meningkat. Yang awalnya 3,8 itu menjadi 3,96, yang awalnya itu 3,82 itu menjadi 4,3. Artinya ada perbaikan. Nah, menurut kami ini salah satu metode bagaimana kemudian ketika kita ingin mendrive sesuatu, kita harus tahu kebutuhan daripada yang kita drive. Kalau tadi pelanggan, kalau tadi pegawai, kita harus tahu kebutuhan pegawai, tahu kondisinya, dan kita juga akhirnya mendrive mau kita kemanakan, maka kita harus tahu kondisinya. Jadi anggaplah memindah dari satu titik ke titik, kita harus tahu kondisi awal seperti apa, kondisi yang dituju itu seperti apa, sehingga kita jalannya itu nanti lebih smooth, lebih baik bagi semuanya. Nah, ini yang coba ketika kami di SDM dengan segala keterbatasan yang ada di saya ya, dengan keterbatasan di saya itu kita coba manfaatkan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh teman-teman semuanya, baik itu yang senior maupun yang milenial itu, untuk membangun sebuah sistem, membangun trust bagi semuanya, sekaligus membangun harapan bagi semuanya untuk bisa memberikan kontribusi terbaik. Baik, Pak Mun, mendengar, bahkan sampai 5 kali Bapak Mun bilang mendengar. Jadi bicara cukup sekali aja, lebih banyak mendengar gitu Pak ya? Ya, insya Allah kita lebih banyak manfaatnya gitu. Apalagi kami ngakui sekali bahwa begitu banyak kekurangan yang ada di saya gitu dengan segala keterbatasan itu, maka untuk mengupgrade saya sendiri pertama, kemudian yang kedua untuk agar kami memastikan bahwa untuk kita itu bisa men-trigger dan memberikan sesuatu yang lebih baik, maka kami harus mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh lingkungan, baik oleh teman maupun yang lainnya. Nah, cara mengoptimalkan itu adalah kami pertama kali itu mendengar. Karena dengan mendengar kita akan tahu kualitas mereka, masukan mereka, terus kemudian trigger mereka, terobosan dari teman-teman semuanya, itu bisa kita optimalkan. Nah, kami hanya meramu sebenarnya Pak, dari beberapa keunggulan yang dimiliki teman-teman itu coba kita ramu untuk menjadi keunggulan yang sifatnya komparatif, keunggulan bersama gitu Pak. Baik. Pendidikan terulang lagi nih, setelah ditarakan sekarang di Makassar, YPUP. Oh ya, sebenarnya ini di kami Pak, ini meneruskan aja. Awalnya kami sempat memang ada ambil ya untuk mengupgrade saya sendiri lah. Sempat juga sebenarnya mengambil di Trisakti Jakarta ya. Terus kemudian setelah di sana ini kami juga mengambil sini YPUP ya, untuk di sini meningkatkan kemampuan kami. Kami menyadari sekali bahwa saat ini tuntutan terkait dengan lingkungan perusahaan, terkait dengan kondisi bisnis secara umum gitu, itu begitu cepat ya, begitu cepat perubahannya, sehingga kami juga harus mengupgrade. Mau tidak mau bahwa pendidikan formal itu juga menjadi penting. Mendengarkan pembahasan, terus kemudian ulasan-ulasan dari berbagai ahli ya. Begitu banyak dokter, begitu banyak profesor yang mereka itu menyampaikan ulasan-ulasan itu menjadi masukan yang sangat berharga bagi kami. Sehingga tujuan kami untuk ikut pendidikan lagi itu sebenarnya lebih kepada mengupgrade serta menutup gap kekurangan yang ada di kami. Nah, ini yang kita coba maksimalkan dengan mereka. Demikian juga mengikuti seminar, mengikuti kuliah subuh atau kuliah umum atau berbagai banyak webinar itu untuk bisa meningkatkan wawasan kami sekaligus menambah pengetahuan. Dan saya yakin beliau-beliau itu ketika menyampaikan itu kan dilandasi ya, baik itu melalui buku literasi maupun jurnal-jurnal yang melalui penelitian ya. Dan kami yakin sekali bahwa itu cukup ilmiah
sehingga sangat bermanfaat bagi saya untuk menutup kekurangan, untuk menutup banyaknya kekurangan di saya, sekaligus meningkatkan kapasitas kita. Sehingga dengan begitu kami juga bisa lebih berbuat banyak untuk memberikan kontribusi bagi perusahaan, bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Baik, Pak Mun, 82% milenial di sana, Pak ya? Ya, Pak. Ya. Nah, goal apa yang Bapak harapkan untuk teman-teman milenial nih, Pak? Kalau dari secara pribadi, bahwa saya posisi hari ini itu sangat menginginkan percepatan update dari teman milenial ini untuk secepatnya siap untuk estafet kepemimpinan di PLN. Jadi bagi saya, apakah untuk saya? Bukan. Tapi bagi saya adalah bagaimana saya semakin cepat mempersiapkan generasi milenial ini untuk estafet kepemimpinan di PLN. Tentunya bahwa tugas kami adalah menyiapkan baik itu soft kompetensi maupun hard kompetensinya, baik itu terkait dengan knowledge, ya, pengetahuan, maupun terkait dengan skill maupun experience mereka. Demikian juga attitude-nya. Nah, ini yang perlu kita siapkan sehingga semakin cepat mereka itu siap gitu ya, untuk estafet ini semakin baik. Makanya kami juga memberikan porsi yang lebih besar kepada milenial ini untuk berbagai kegiatan. Dan sebagai contoh bahwa kemarin kami ada fokus terkait dengan kegiatan kita undang ahli-ahli terkait dengan inovasi, gitu. Kita undang dan mereka kita ajak semuanya, gitu. Terus kemudian kami fasilitasi, kita ada ruang untuk integrasi. Terus kemudian sering kita tampilkan, kami juga ada dialog bincang unggul itu dengan teman-teman yang memiliki kelebihan agar mereka lebih terpacu. Dan beberapa kegiatan di kita, baik untuk terutama untuk karir ya, baik itu untuk akselerasi, untuk manajemen talent, terus kemudian untuk kita ikutkan dalam berbagai kegiatan itu, salah satu yang kami jadikan nilai tambah, penambah itu adalah ide generation maupun value creation atau inovasi dari mereka, sehingga kita pacu mereka itu untuk melakukan baru. Kenapa? Kenapa? Kami menyadari, Pak, kalau generasi muda sekarang ini atau pegawai-pegawai milenial sekarang ini bekerjanya itu masih seperti cara saya ketika saya bekerja mengelola rayon, mengelola bagian, mengelola area gitu ya, atau mengelola bagian itu masih cara saya, itu perusahaan bisa jadi akan mundur, Pak, bahkan bisa jadi akan tutup. Kenapa? Kan tantangannya berbeda. Cara saya itu hanya cocok ketika waktu itu, ketika saya itu dengan lingkungan seperti itu gitu. Sekarang kan sudah berubah, Pak, teknologi sudah banyak berubah gitu ya. Terus kemudian sekarang juga mulai banyaknya pesaing-pesaing dengan kita gitu. Banyaknya bahwa dengan era digital itu kalau kita tidak hati bisa kita akan hilang. Nah, tentunya kan butuh bukan hanya sekedar bekerja, enggak, tapi banyak terobosan untuk mengatasi kondisi itu. Nah, ini tugas kami untuk menyiapkan milenial, dan saya yakin milenial kita itu luar biasa. Yang dibutuhkan saat ini adalah ruang, kesempatan untuk mengoptimalkan potensi mereka, sehingga mereka bisa secepatnya untuk bisa berkontribusi sekaligus estafet kemungkinan DPLN. Nah, ini justru menjadi lebih penting bagi kami untuk menyiapkan adik-adik kita, generasi milenial itu untuk memberikan kontribusi yang terbaik gitu. Baik. Terkait dengan light up the brain, listrik untuk menyalakan mimpi. Gimana itu idenya sendiri, Pak? Oke. Jadi sebenarnya program ini tidak jauh berbeda ketika dulu di teman di Aceh itu yang One Hub itu. Nah, cuman program ini kemarin berawal itu ketika pas awal pandemi, Pak. Jadi saya dengan teman itu jalan di sini gitu, kebetulan ada kegiatan YBM, kita itu bagi sembako awalnya itu. Tapi ada pelanggan, ya, ada pelanggan Kuita namanya, saya masih ingat dan rumahnya tidak terlalu jauh. Itu waktu kami berikan terkait dengan bantuan tadi itu dia datar saja, diam saja gitu, nggak ada respon apapun. Nah, terus kemudian kita tanya, kemudian listriknya itu nggak ada, kita tanya malah listrik. Nah, pas saat listrik itu dia menyampaikan gitu, bagaimana kondisi dia, listriknya itu dari tangga diputus, dia tidak mampu lagi, gelap-gelapan, anaknya tidak bisa cas handphone untuk belajar, dia kesulitan, suaminya pun posisinya jauh dari dia menangis, Pak. Sehingga saya bilang sama dengan teman itu, kita tadi itu kan mencoba membantu menyelesaikan permasalahan karena ini pandemi dengan sembako. Tapi bukan itu gitu loh. Jadi yang dibutuhkan pelanggan itu, alangkah bahagianya kalau kita bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kalau PLN saat ini customer focus lah. Apa yang kita berikan itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus kita bilang, saat ini kita kan di PLN ini, kerja PLN. Bagaimana dan secara moral, kita inilah yang diberikan kewenangan, kita inilah saat ini yang disuruh untuk mengelola PLN. Dan wajar kalau orang itu komplain ke kita masalah PLN.
Bagaimana kemudian kalau Bu Ita dan yang lain itu mengadu kepada Tuhannya, ya Allah, sungguhnya kami pengen ya Allah listrik itu, tapi orang PLN itu nggak mau bantu ya Allah. Miskin itu bukan karena keinginan saya, karena kondisi gitu. Nah, kenapa nggak kita coba bantu? Nah, akhirnya bersama teman-teman yuk kita bantu yuk. Kebetulan waktu itu ada salah satu unit kami di Karibosi itu sedang mengalami kesulitan terkait dengan satu ganti meter, yang kemudian yang kedua itu terkait dengan pemilihan jaringan. Nah, kita coba, Mas, coba Pak Sarusagin itu kita coba yang kemarin sampaikan yang terkait sulit itu ganti meter itu, cari masyarakat yang nggak mampu sini, nggak mampu di situ, pasang listriknya masuk TNP 2K. Nah, kemudian yang kemarin sulit nanam tiang pemeliharaan, coba cari yang nggak mungkin kan. Nah, ternyata ini dicoba Pak, setelah dicoba disambungkan listriknya gitu, terus kemudian kita nyalain bersama-sama dengan Bu Yuli, dengan teman-teman, dengan Mas Rahmat dan lain-lainnya pas hari Minggu itu banyak sekali Pak, responnya itu bagus. Dan ternyata daerah-daerah yang sulit tadi itu ya, setelah Mas Satu tahu teman PLN itu nyambungkan grajir itu, kok ganti meter tuh di situ menjadi mudah Pak, dibantu gitu. Yang mau nanam tiang sulit tadi itu langsung nggak apa-apa, tanam aja gitu. Melihat orang PLN itu begitu peduli gitu. Ketika hari ini kita itu hanya pakai teori dan lain sebagainya gitu ya, tapi kemudian kita rubah dengan hati kita, masa sih orang nggak tersentuh hatinya. Nah, kemudian dicobalah di Maros juga sama gitu ya. Di Maros itu sulit ketika pas kemarin perintisan, kemudian tidak perintisan dulu, tapi orang yang nggak mampu situ disambungkan listriknya gitu. Nah, apa yang pengen diharapkan dari program itu? Nah, kemarin tuh teman-teman ketika pas kegiatan seperti itu tolong hadir ke sana. Kenapa kok hadir gitu? Yang pertama, teman-teman tuh langsung tahu kondisi pelanggan, sehingga karena kita itu tahu kondisi pelanggan, kita lebih bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ternyata saya itu jauh lebih baik dari mereka ya Allah. Banyak bersyukur lah, karena perusahaan itu sudah begitu banyak memberikan kepada kita. Gitu ya. Allah sudah memberikan banyak kemudahan kepada kita, masa nggak bersyukur dibanding yang lain? Nah, kita bersyukur. Jadi menjadi pribadi yang bersyukur. Yang kedua, ketika kita menyalakan listriknya itu, alhamdulillah sekali bahwa orang itu senang. Sehingga kita meyakini bahwa ternyata masyarakat itu senang kalau listrik itu nyala, bukan listrik mati. Sehingga akan berikan semangat kepada kita semuanya. Kalau gitu, kita tuh pengen masyarakat senang, yuk kita maksimalkan. Yang di pemeliharaan semakin baik, yang di dia itu bagian surveinya sebaik, yang di penyambungan semakin cepat, yang di logistik mengeluarkan material juga semakin cepat, data semakin cepat, di administrasi juga sama. Akhirnya kita berkeinginan semuanya, bagaimana kemudian kita pastiin listrik itu terus menyala ke masyarakat, sehingga masyarakat itu bahagia, masyarakat itu senang. Nah, ini keinginan. Kemudian ini kita coba di beberapa tempat ya, ada di Pasangkayu, terus kemudian di PK Bata, di Sawito, di Bombana, di Since, beberapa tempat itu kita coba dengan yang biaya terbatas tadi ternyata memungkinkan. Nah, karena memungkinkan, yuk coba ke yang lain, yuk kita coba gitu. Kita coba di berbagai tempat ya, kita coba di Surabar, terus setelah Surabar itu menjadi budaya, dan hari ini kalau teman-teman itu menyelesaikan misalkan tunggaknya bisa nihil, itu rasa syukur kalau yang dulu makan-makan itu udah rubah. Kalau hanya makan-makan tuh makan-makan habis gitu, kita nggak dapat apa. Tapi coba kalau rasa syukur itu kita sambungkan listrik, insya Allah listrik itu akan terus dipakai oleh masyarakat itu. Dan ketika di situ pahalanya, kalau tadi itu makan itu begitu energinya habis, maka akan mengalir terus. Dan itulah nanti yang akan menerangi kubur kita. Dan insya Allah itulah yang akan menerangi hati-hati PLN. Dan itulah akan memberikan Allah itu menurunkan rahmat dari ridhonya. Itulah yang mudahkan kemudian Allah membukakan hati orang-orang yang kemarin juga setuju dengan kita. Itu yang mudahkan kita ganti meter menjadi gampang, kita mutusan menjadi mudah, kita perampalan pohon menjadi tidak ada masalah, kita berbagai masalah pun diberikan kemudahan. Nah, ini yang konsep coba dibangun dan ini kemudian disebarluaskan, alhamdulillah sekali sampai hari ini gitu ya. Hari ini itu sudah dicoba di Sumatera, itu ada di Binjai, kemudian ada di Sijung gitu ya. Terus kemudian di Jawa itu mulai dari ada Rengas Dengklok, terus kemudian ada di Garut, ada di Solo, Sragen, kemudian Kartosuro, kemudian Ponorogo, ke timur sampai Banyuwangi gitu ya. Terus kemudian di Nusa Tenggara itu juga ada di Tanjung. Terus kemudian di Sulawesi Utara itu ada di Peta, ada di Tahuna, di Merauke juga ada, di Sorong gitu. Terus itu kemudian juga di Masoi, insya Allah ya, di Tarakan, di Bero. Nah, semua itu dilaksanakan bersama-sama dengan teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa iuran bersama-sama, atau bisa masing-masing, atau bisa bersama-sama kita patungan gitu untuk membantu masyarakat kita. Nah, ini program menurut saya yang
bagi kami ya menjadi suatu yang penting. Kita melaksanakan light up the dream, bahasa itu adalah listrik untuk menyalakan masyarakat. Sejujurnya ini juga pengen kita adalah listrik itu untuk bekal akhirat, untuk bekal kita pulang ke alam keabadian, ke akhirat itu ya, karena kita di PLN tentunya bekal kita itu ya listrik ini. Kalau ketika orang perkebunan ahli dengan kebunnya, dan itu ya akan menjadi bekal akhiratnya. Para petani itu juga bekal akhiratnya adalah pertaniannya, pedagang dan pedagangnya gitu ya, orang pelabuhan dengan pelabuhannya. Kita orang PLN ya kita jadikanlah bahwa kegiatan kita di listrik ini, ngurusi listrik ini juga menjadi bekal akhirat kita. Nah, ini yang coba kita rangkum bersama-sama. Terus ini kami coba juga tuliskan dalam sebuah buku ya, Light Up the Dream, listrik untuk menyalakan mimpi, dan saat ini sedang proses untuk penerbitannya. Ini juga kita ini semuanya, dan seluruh kegiatan kelas teman itu sebenarnya ada satu lagi yang sekarang ini kita siapkan untuk merefleksikan teman-teman kegiatannya itu, sekaligus untuk memberikan motivasi kepada yang lainnya. Siapapun kita sesungguhnya bisa melaksanakan, bisa memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan yang diyakini dan sesuai itu dimaksimalkan. Nah, tentunya tidak bisa sendiri, tapi kita memang harus bersama-sama untuk membangun keunggulan itu, sehingga bisa menciptakan ekosistem yang akan memaksimalkan peran kita, gitu Pak. Baik, udah panjang lebar ini ya. Dikit lagi udah mulai zoom dengan kedinasan kelihatannya. Setiap kehadiran harus memberi nilai tambahan bagi sekitar. Sedikit tentang rangkaian kata-kata itu, Pak Mun. Oke. Pesan yang dari agama kita, dari agama saya yakini itu, wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin. Ya, jadi setiap kehadiran kita itu mestinya memberikan nilai tambah manfaat bagi yang lainnya, agar kehadiran kita itu lebih bermakna, agar kehadiran itu lebih berarti, agar setiap kehadiran kita itu ada nilai tambah di hadapan Allah Ta'ala. Ini yang perlu kita maksimalkan, dan saya yakin bahwa setiap kita Allah itu memberikan kelebihan, termasuk apapun bentuknya, itu adalah kelebihan diberikan Allah yang itu bisa kita maksimalkan untuk memberikan nilai tambah, memberikan arti, sehingga agar kita bisa lebih mempunyai arti, agar ada value yang bisa diberikan, agar ada kesan terutama bagi kita sendiri gitu, maka berikan yang terbaik. Sebab apapun yang kita laksanakan nanti akan dipertanggungjawabkan, dan setiap yang kita lakukan itulah yang akan munculkan kesan sendiri. Sehingga kehadiran pun harus bisa memberikan nilai tambah. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Baik, terakhir mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman khususnya di area 9 Pak Mun gitu, wilayah Sarabar, wilayah Sulutenggo, UIP Sulawesi, KL Sulawesi. Monggo Pak Mun. Ya, teman-teman semuanya ya, teman semuanya, insya Allah kita pengen sekali bersama-sama dengan teman-teman itu mengoptimalkan peran kita. Kami pengen sekali bahwa kontribusi teman-teman itu bisa maksimal dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki masing-masing. Kami yakin bahwa teman-teman itu banyak keunggulan yang dimiliki, potensi luar biasa yang ada. Nah, ini yang harus kami maksimalkan. Makanya kami sangat mengharapkan nanti masukan, kritikan, usulan gitu ya, maupun berbagai usulan yang diberikan kepada kami untuk bersama-sama. Kami senantiasa terbuka dan kami siap untuk memberikan support kepada teman-teman untuk mencapai yang terbaik. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi kita ya, tidak mungkin ya, sepanjang kita mengusahakan maksimal dan sepanjang memang kita terus mengharapkan ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Allah akan berikan kepada kemudahan bagi hambanya memang yang menghendaki. Makanya kita upayakan semaksimal mungkin agar Allah itu ridho, agar Allah terus memberikan rahmat kepada kita semuanya, dan jalan yang kita lalui bersama, apapun yang kita usahakan itu sesuai dengan jalan yang ditetapkan oleh Allah, sehingga semua akan berikan maksimal, kontribusi maksimal. Dan yakinlah bahwa apapun yang akan kita peroleh besok itu merupakan buah dari yang kita upayakan hari ini, termasuk doa-doa kita di hari ini. Terima kasih Pak. Baik Pak Mun, waktu sudah menunjukkan pukul berapa ini? Udah jam berapa ini? Ya, 8:30, 8:30. Luar biasa, Masya Allah, cerita panjang lebar. Insya Allah bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat ini Bapak. Demikian silaturahim virtual hari ini dengan Bapak Mudakir Salman. Beliau kelahiran dari Bojonali 14 Juli 1970 dan sekarang menjabat sebagai PV Pengembangan Talenta Area 9. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.